Inilah pagar makan tanaman. Dua pejabat BP2MI diduga lakukan pungli kepada PMI. Simak video sampai tuntas. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menerima laporan dari salah satu anggota Komite 1 DPD RI Provinsi Bali, Dr. Sri Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Datta Wedastera Putra Suyasa 3. Aduh, panjang banget namanya. Terkait adanya keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN, pegawai BP2MI Pusat pada penempatan non-prosedural calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ke Polandia. Oh, ternyata mafianya orang BP2MI sendiri. Pak Beni, masih ingat pidato ini? Keberangkatan secara ilegal yang dilakukan oleh para sindikat, yang terorganisir, yang bekerja secara sistematis, dan mereka adalah mafia pemilik modal yang dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan, maka masalah pekerja migran Indonesia tidak akan pernah selesai. Oh, yang Bapak maksud para backing yang mempunyai atribut kekuasaan, anak buah Bapak sendiri toh. Baru ngeh saya. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjelaskan terkait laporan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat atas nama Ayu Desi selaku Direktur Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Brilian Bali tentang dugaan adanya maladministrasi atau pungli oleh oknum pejabat BP2MI Pusat. Atas laporan tersebut, Beni menugaskan PLT Sekretaris Utama dan Inspektur BP2MI untuk melakukan pendalaman kasus tersebut yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim audit dan tim pemeriksa. Oh alah Pak Beni, kasihan dirimu teriak-teriak terus di setiap pidatonya berantas mafia sindikat, ternyata ada di dalam BP2MI sendiri. Malu dong, Pak. Pak Presiden, perintahkan saya untuk saya memerangi sindikat pengiriman ilegal dengan cara saya bisa membentuk satgas. Yang peperangan ini akan saya pimpin langsung. Tongkat Panglima pertempuran ini akan saya pegang langsung. Beliau mengatakan, demi pekerja migran Indonesia, saya setuju bentuk satgas, sikat mereka hingga tuntas, dan saya ingin perlindungan ini benar-benar dijabarkan di lapangan. Keren bener Pak Beni. Ternyata sindikatnya anak buah Bapak sendiri. Hasil audit tim pemeriksa terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh dua aparatur sipil negara BP2MI Pusat, yaitu Saudara H dan Saudari SS, jelas Beni, yang didampingi Inspektur BP2MI Firdaus Zazali dan Kepala Biro SDM dan Organisasi Sri Andayani saat jumpa pers dengan awak media Jakarta Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Beni menerangkan kronologi secara umum bahwa telah terjadi ketidakpatuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh kedua ASN tersebut dengan melaksanakan tugas pelayanan terhadap P3MI dan stakeholder terkait tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuktikan dengan tidak adanya perintah dari atasan langsung masing-masing. Kira-kira seperti ini kata Pak Beni. Kedua ASN itu melaksanakan tugas perjalanan ke Denpasar, mengunjungi LPK Brilian sebanyak 4 kali, dan di kantor Dinas Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, tanpa surat perintah tugas dari atasan langsung, dan tidak diketahui oleh BP3MI Bali, papar Beni.
Beni juga mengatakan keduanya juga ikut serta terlibat dalam proses penempatan non-prosedural PMI ke negara penempatan Polandia melalui negara Turki. Terdapat penempatan CPMI yang berasal dari siswa LPK Brilian yang semula melalui P3MI yaitu PT MMM yang memiliki SIPP2MI negara tujuan Polandia. Kemudian diubah proses penempatannya dengan janji dapat lebih cepat melalui skema penempatan perseorangan atau mandiri dengan perantara kedua ASN tersebut. Diketahui mereka juga melakukan pungutan liar untuk biaya penempatan di luar ketentuan, yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penerimaan dana, biaya proses working permit, dan visa kerja untuk bekerja di Polandia, yang dibuat dengan pelaku lainnya, yaitu saudara SHM dan saudara E dalam menyusun konsep surat pernyataan itu. Juga melibatkan kedua ASN tersebut, bahkan saudari SS membantu untuk mengelola uang muka dari LPK Brilian, yaitu saudari Ayu Desi, baik secara tunai maupun transfer, sebanyak 255 juta sebagai biaya fasilitasi pemberangkatan CPMI ke Polandia melalui Turki, ujar Beni. Pak Beni ini jadi lucu, semua maling diteriak-teriakin, semua ditembak-tembakin, di dalam rumahnya sendiri ada maling. Di samping itu, sambung Beni, telah terjadi praktek pemberian gratifikasi kepada ASN BP2MI dalam proses penempatan CPMI siswa LPK Brilian ke negara Polandia tersebut, berupa tiket penerbangan tujuan Jakarta-Denpasar, Jakarta sebanyak 4 kali, penginapan selama perjalanan di Denpasar, dan oleh-oleh dari P3MI, PT MMM, dan LPK Brilian. Selain itu, saudara H juga menerima uang dari saudari SS secara transfer sebesar Rp9.500.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Enak dan gampang kan cari uang jualan TKI? Beni menjelaskan, dari kasus tersebut, saudara H dan saudari SS terbukti telah melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Untuk saudara H akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan untuk saudari SS dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Selain itu, kedua ASN tersebut diwajibkan mengembalikan dana PMI yang sudah diterima melalui LPK Brilian. Pak Presiden, perintahkan saya untuk saya memerangi sindikat pengiriman ilegal. Pak Presiden, perintahkan saya untuk saya memerangi sindikat pengiriman ilegal. Pak Presiden, perintahkan saya untuk saya memerangi sindikat pengiriman ilegal. Ayo Pak Beni, yang tegas dong Penjarain kalau memang sudah terbukti bersalah dan membuat sengsara PMI. Hari ini kita membuktikan bahwa apa yang kami kritisi keluar selama ini terkait penempatan tidak resmi itu juga harus menjadi bagian kritik secara internal. Apa yang selalu saya sebutkan berulang-ulang di setiap kali kesempatan, bahwa ada oknum yang mengambil kesempatan dalam praktek penempatan ilegal di instansi lain. Secara fair, saya juga selalu mengungkap bahwa ada juga oknum di instansi yang saya pimpin. Dan tegas, kita mengambil sanksi yang sangat berat untuk keduanya, tutup Beni. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Ternyata di BP2MI banyak mafianya juga ya. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.